dari Betebutu. Tadi dalam acara di perayaan Misa kami tidak sempat, agak sedikit terlambat, sehingga mungkin pada kesempatan ini kami minta sedikit sedikit ini tanggapan atau sedikit pendapat terkait dengan perayaan hari ini. Apakah ini satu syukur, kemudian bagaimana harapannya terhadap masyarakat terkait dengan syukuran hari ini sebagai anggota DPR. Saya sih bersyukur untuk hari ini. Dua hal sudah terlewati. Yang pertama peresmian Kapas sudah, dan syukuran PAW yang selama ini sempat tertunda 3 bulan sudah selesai. Dan harapan saya ke depan lebih baik lagi. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pada saat ini, mudah-mudahan dalam 3 tahun ini bisa saya kejar dengan terlaksana dengan baik. Seperti itu. Selama ini kan banyak aspirasi dari masyarakat, tetapi wakil dari wilayah Insana, khususnya wilayah Pantura ini itu belum ada. Betul. Jadi ada setumpuk harapan yang memang sebetulnya mau dititipkan kepada DPR sebelumnya. Jadi kira-kira ke depannya terkait dengan harapan ini apa tanggapan Ibu? Oke. Kalau yang saat ini harapan saya terutama dari sektor perikanan dan pariwisata, itu 2 hal yang saat ini sedang saya terus saya gaungkan terus nama ini. Karena itu akan menjadi satu komitmen besar dari Ibu untuk bagaimana ke depan memperjuangkan aspirasi. Iya, betul. Masyarakat. 2 ini perikanan dan pariwisata tuh yang saat ini masyarakat semua lagi pada ngomong itu terus, terutama untuk pembangunan Tanjung Bastian, terus seperti Libas seperti itu. Baik Ibu, kemudian ada kesan bahwa sebelum Ibu menjadi DPR itu memang sudah ada DPR, tapi peran DPR itu tidak terasa bagi masyarakat. Kalau ke depan buat Ibu seperti apa? Ini kan sudah menjadi DPR. Lalu di DPR itu satu-satunya yang perempuan itu hanya Ibu. Betul. Mudah-mudahan suara saya didengar oleh oleh pemerintah, sehingga kita bisa apa yang menjadi keinginan mereka kita bisa wujudkan dalam 3 tahun ini. Amin. Oke, di wilayah Pantura ini sangat potensial. Jadi selain tadi ada pariwisata, kemudian perikanan, mungkin ada isu-isu lain yang akan menjadi perjuangan Ibu. Apalagi Ibu sebagai seorang satu-satunya perempuan di DPR. Iya. Kalau ke sini masalah tenun saya tuh. Ya, tenun itu yang saat ini banyak mama-mama yang sangat mengharapkan kita bisa berkolaborasi sehingga kita bisa mengadakan suatu event atau penjualan apalah yang bisa kita kerjasama sama-sama dengan masyarakat seperti itu. Kemudian artinya selain masalah tenun, kemudian masalah perikanan dan tadi ada pariwisata, bahwa mungkin ada masalah yang begitu banyak di masyarakat, terutama masyarakat di wilayah Insana, dapil Insana. Masalah menurut sih, Ibu itu kalau yang saat ini sangat menjadi masalah penting itu apa? Kemudian apa yang nanti Ibu? Kalau selama ini tuh 80% orang selalu cerita tentang perikanan. Jadi kayak misalnya kontrak lempara yang mereka pengennya diadakan pemutihan seperti itu. Jadi tidak terus kontrak dan tidak ada jangka waktunya seperti itu. Kalau dibilang penting, semua pasti penting. Pertanahan penting, pertanian penting. Cuman selama ini setelah saya terjun langsung ke masyarakat, biasanya mereka selalu yang mereka push terus masalah perikanan sih, kolam labuh, lalu perbaikan cold storage yang sudah dari tahun 2011 nggak bisa dipakai seperti itu. Jadi saya pikir dari hal itu saya bisa rangkum, berarti saat ini menjadi tujuan utama adalah perikanan. Yang kedua pariwisata, walaupun tidak ada hal yang tidak penting sini, semua penting. Lalu satu hal lagi Ibu berkaitan dengan perikanan di wilayah sini, banyak orang di wilayah Pantura ini banyak mengeluh bahwa ternyata yang pengusaha Lampara itu justru lebih banyak dari orang Kefamnano. Itu tanggapan Ibu sendiri seperti apa? Iya, itu yang sedang bukan menyelidiki, tapi kedepannya kita disiplinkan lah. Maksudnya harus jatuh kepada orang atau kelompok yang tepat, terutama dengan pengawasan yang langsung sehingga kita benar-benar tahu, oh ini bukan dimiliki oleh perorangan, namun memang betul untuk kelompok dan memang betul hasilnya untuk kesejahteraan bersama. Gitu.
saya mau bertanya lagi Bu, hari ini teman-teman khususnya dari PDIP untuk DPC hadir semua dalam acara hari ini. Apakah ini menandakan bahwa selama Ibu duduk di DPR bahwa ada dukungan penuh dari teman-teman DPC PDIP? Iya, teman-teman selalu mendukung kok. Mereka nggak pernah nggak mendukung. Selama ini saya berterima kasih sekali bahwa prosesnya walaupun sempat terhambat 10 bulan, tapi semua welcome semualah, semua baik gitu. Tidak ada hal yang gimana-gimana, nggak ada. Sekarang sepeninggalnya Bapak Meninggalnya Bapak Franky. Ya, semeninggalnya Bapak Franky, DPC itu kosong untuk ketua DPC TTU. Jika ada suara-suara dari bawah yang merekomendasikan Ibu untuk memimpin DPC TTU, bisa Ibu? Saya rasa enggak ya, masih banyak yang lebih senior daripada saya. Saya kan baru kemarin bergabung dengan, saya masih terlalu prematur lah, enggak lah. Masih banyak yang lebih senior daripada saya. Jadi tidak ada suara-suara itu, nggak ada. Nah, tetapi sekarang dibilang jika juga saya nggak usah berandai-andai. Tetapi jika ini bukan jika, tetapi sebagian besar pengurus DPC itu menginginkan Ibu menjadi ketua DPC PDIP. Masalahnya belum, Pak. Jadi mau nanti saya dikira GR lagi, tapi memang belum. Tapi sekarang proses itu kemana, Bu? Sekarang sudah prosesnya sampai kemana? Ya pokoknya udahlah, sudah tinggal menunggu aja sih ini. Hanya artinya kalau dari Ibu sebagai, memang Ibu tidak sebagai pengurus DPC, tapi dari teman-teman di DPC bagaimana itu artinya mekanisme, karena Ibu mereka kan harus bertarung lagi 2024. Waktunya sangat sedikit dan perlu koordinasi dengan PC dan lain sebagainya. Itu butuh suatu leadership di DPC ini untuk mungkin dari masa di dalam PDIP itu seperti apa? Pokoknya bukan saya lah. Masih ya intinya baik lagi masih banyak yang senior gitu. Intinya saya masih jauh banget. Saya masih jauh, tapi ini kembali seandainya ternyata 24 kecamatan, 24 DAC menghendaki Ibu yang memimpin, bagaimana? Pokoknya saya akan taat pada peraturan dari partai. Kalau seandainya 24 kecamatan itu memberikan kepercayaan, saya akan patuh pada peraturan partai. Terhadap masyarakat sendiri terkait dengan syukuran hari ini kan suatu peristiwa yang memang tidak sering dilakukan, sudah sering dilakukan, tetapi pasti ada nuansa-nuansa atau pesan-pesan khusus. Iya, saya berharap dengan kedatangan kami, dengan syukuran kami kapal Knives UK hari ini merupakan suatu gong untuk bangkitnya pariwisata di TTU. Gitu. Karena kita betul-betul pengen membawa apa yang tidak ada di sini menjadi ada di sini. Contoh seperti kayak permainan banana boat, para layang yang ada di Tanjung Benoa untuk bisa kita copy paste di Tanjung Bastian. Sebelumnya satu lagi Ibu, dengan kehadiran Ibu di DPRD TTU kemarin, lalu dengan beberapa kegiatan yang dipublikasikan oleh teman-teman media itu sedikit memberi warna tersendiri di DPR. Kalau Ibu sendiri merasa seperti apa? Biasa-biasa atau ada hal yang memang? Kalau saya memang orangnya suka apa yang saya lakukan semua orang harus tahu. Karena menurut saya begini, kebaikan itu harus di-share. Perkara orang mau bilang kita sombong atau gimana itu terserah mereka dengan pemikirannya, karena menurut saya kebaikan itu harus di-share sehingga orang menjadi bisa menjadi sadar akan hal itu. Tapi banyak orang menilai itu positif, bahwa ada gebrakan-gebrakan baru yang dilakukan oleh seorang Sri Kandi DPR.